Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di sini. Kami di sini baru jam 11.25 ya. Kurang lebih kita manfaatkan 10 sampai 15 menit ujian ini. Iya, kamu sudah ujian dengan penguji yang lain? Belum Pak, soalnya jam 1 mau ujian. Soalnya diundur Pak, waktunya. Oh, kita bisa duluan, duluan ya, nggak apa-apa ya. Ya Pak, Oke, baik. Siapa-siapa pengujimu selain saya? ada Ibu Ria dengan Pak Edison. Oke, baik. Apa judulmu, Ahmad? Judulku Pak, Efektivitas Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self-Talk untuk Meningkatkan Kesadaran Moral Siswa Kelas 10 SMA Negeri 2 Bau-Bau. Kenapa sampai mengangkat judul itu? Ada apa? Ya Pak, Kenapa sampai mengangkat judul itu? Ada apa dengan judul itu? Sampai kamu tertarik mengangkat judul itu? saya tertarik Pak karena terkait dengan kesadaran moral siswa. Karena belakangan ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sekolah terkait dengan siswa yang eh, video-video yang viral di media sosial, di mana di dalam video itu ada beberapa siswa yang bahkan membuli yang apa bahkan membuli gurunya sendiri, Pak. Begitu ya. Ya, Pak. Itu kamu muat di mana? Di dalam halaman berapa di dalam latar belakang kamu ini? Apa terjadi pembulian antara guru dan siswa itu? Di halaman di halaman bagian 1, Pak. Halaman satu. Terakhir, satu terakhir. Yang mana itu kalimatnya? Coba dibacakan. Hmm. Sini data dari Pusat Pengendalian Gangguan Sosial menunjukkan bahwa 0,08% dari total 1,6 juta siswa SD, SMP, dan SMA terlibat tawuran dengan 26 siswa meninggal dunia. Selain tawuran, ada peningkatan kasus siswa yang memberontak hingga menganiaya guru yang menunjukkan menurunnya etika dan rasa hormat terhadap guru di kalangan siswa, Pak. Lalu dari data ini kalau dikerucutkan ke lokasi penelitian kamu atau ke mana? Ke SMP ya, SMA ya ini, atau SMA, Pak, SMA. SMA itu ada berapa orang yang mengalami hal itu? Ada nggak data itu dari sekolah yang kamu akan teliti? Kalau berdasarkan dari wawancara dengan guru BK-nya, Pak, karena ada beberapa juga dengan guru-guru yang kelakuan siswa terhadap gurunya itu ada beberapa juga yang kurang bagus etikanya, Pak. Ya maksudnya kasus bullying yang kamu sajikan tadi, kemudian kasus apa lagi tadi? Memberontak hingga menganiaya guru yang menunjukkan menurunnya etika dan rasa hormat terhadap guru di kalangan siswa itu kamu dapatkan nggak kasusnya di sekolah yang akan kamu penelitiankan ini? Kalau di sekolah penelitian berdasarkan wawancara ini, Pak, ada yang memberontak, Pak, siswa yang hingga memberontak ke gurunya. Di mana? Di halaman berapa? Coba kamu Yang tunjuk. tadi Pak, di halaman 2 awal, memberontak. Halaman 2. Yang mana itu? Yang paragraf berapa? Di pertama Pak, bagian awal, bagian akhir kalimat paragraf pertama. Berdasarkan informasi dari situs Tempo. Itu Tempo itu, bukan dari sekolah. Maksud saya, jangan sampai kamu penelitian, lantas tidak ada orang yang kamu mau teliti karena tidak ada masalahnya.
Jadi data yang kamu harus peroleh itu benar-benar real, nyata, faktual, betul-betul terjadi di sekolah yang kamu akan teliti. Sehingga kesadaran moral itu betul-betul memang terjadi di sekolah itu. Ya Pak, mohon maaf ada di halaman ketiga Pak, berdasarkan wawancara dengan guru BK juga Mana itu? di halaman ketiga. Coba dibacain. Di sini berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Bau-Bau, menyatakan bahwa masih banyak siswa yang memiliki kesadaran moral yang rendah, di mana siswa sering mengalami konflik dengan teman sebaya dan guru, kurangnya toleransi dengan sesama, membuli seperti memanggil teman dengan nama orang tua, memaksa meminta uang, serta menjawab guru dengan kata-kata yang kurang sopan. Ya, itu harusnya kamu dapatkan data itu dengan jumlahnya bila perlu di kelas berapa, di kelas 10 kah, di kelas 11 kah, di kelas 12 kah. Nah, kalau di kelas 10 itu berapa yang kamu dapatkan? Jadi bukan sekedar informasi lisan ya, Ya yang Pak, tidak berdasar, tapi harus berbasis data. Tahu data kan? ya Data Pak. itu berupa angka yang bisa dilihat langsung kuantitatifnya berapa, yang membuli temannya dengan nama orang tuanya itu berapa, katakan. Kemudian memaksa meminta uang itu berapa, katakan sekian. Serta menjawab guru-guru dengan kata-kata yang kurang sopan itu berapa orang, itu harus jelas. Sehingga pengambilan sampel juga pada saat kamu melakukan penelitian nantinya, itu bisa kamu dapatkan yang bisa mewakili itu di kelas berapa. Jangan sampai semua kelas ada, mungkin kelas 1 atau kelas 10 itu ada banyak. Di kelas 10 juga, 12 juga banyak, kelas 13 juga banyak. Lantas kamu mau ambil representatifnya sebagai pengambilan penarikan sampel itu, berapa orang di mana? Kalau menggunakan konseling kelompok ya jelas pasti mengumpulkan beberapa orang dari berbagai asal, baik asal itu mungkin kelas ya, suku, agama mungkin juga boleh. Kemudian kamu bisa juga apa namanya menjadikan generasi generalisasi bahwa jangan sampai di SMA 2 itu cuma di beberapa kelas saja, tidak semua juga. Nah, itu akan berunjuk pada pengambilan sampel. Jadi kamu harus punya data. Kalau cuma data lisan yang disampaikan oleh guru, boleh secara wawancara, tapi observasi itu menunjukkan angka, Nur Rahman. eh, Ya, Pak. Angka. Jadi jangan disamakan antara hasil observasi dan hasil wawancara. Nggak, dia harus bisakan berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK menyatakan itu hasil wawancara, tapi berdasarkan observasi dari hasil catatan guru di kelas, katakan gitu, atau catatan guru piket di di ruang piket itu. Jadi pisahkan observasi dan wawancara, jangan disamakan. Itu dua Ya, Pak. Ya, Pak. pengambilan data yang berbeda, sehingga kadang-kala orang tidak bisa mampu membedakan mana hasil observasi dan mana hasil wawancara. Wawancara. Jadi observasi itu lebih kepada melihat angka-angkanya, melihat jumlahnya, melihat detailnya, sehingga kita betul-betul fokus. Sehingga kamu penelitiannya jelas pada orang yang jelas-jelas ada, ya. Baik. Ya, Pak. Kemudian kenapa kamu angkat kesadaran moral? Apa sih sebenarnya kesadaran moral ini menurut kamu? Menurut saya, Pak, kesadaran moral itu pemahaman individu terkait dengan perilaku ataupun juga perilaku atau tindakan yang dimana siswa itu sadar akan baik buruknya perbuatan mereka dan juga akan berpengaruh kepada orang lain maupun diri mereka sendiri, Pak. Jadi kesadaran moral ini adalah perilaku individu ya. Ya, Pak. Itu kamu simpulkan dari teorinya siapa sehingga kamu bisa menyatakan itu. Dari teorinya.
Dari teorinya ini Pak, Wijaya Baktiar. Wijaya. Iya, Di mana teori itu kamu angkat dan kamu simpulkan di dalam latar belakang. Jadi teori itu jangan di bawah semua ke latar belakang. Teorinya Wijaya, teorinya Wila Huki itu. Jangan semua diangkat ke sana. Tapi yang kamu angkat ke latar belakang itu adalah kesimpulan. Jadi kamu yang menyatakan. oh iya Pak. Lalu melalui studi tulis ya di itu kan di halaman tigamu itu Wijaya, Villa Haki. Kamu lihat gak? Iya Pak, lihat Pak. Nah, jadi kamu jadikan sebagai kesimpulan kamu, ya. Jadi coret itu Wijaya, Hasana, Villa Haki itu coret. Tapi kamu angkat. Jadi berdasarkan hasil kajian teori tentang kesadaran moral adalah apa bla 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 menurut kamu yang kamu sudah kumpulkan dari tiga orang itu baru koma masukkan namanya tiga orang itu Wijaja 2021, Hasana 2022, Filahuki 2021 juga. Jadi dia bisa berkumpul di belakang kalimat kesimpulan kamu itu. Jangan kamu uraikan satu-satu itu. Iya, iya Pak. Baru kemudian paragraf berikutnya. Adapun yang bukan paragraf ya, masih kalimat lanjutan dari itu. Adapun yang menunjukkan ciri-ciri kurangnya kesadaran siswa, itu kamu harus tambahkan itu. Ciri-ciri kesadaran siswa antara lain kurangnya kesadaran moral siswa antara lain satu, ambillah ciri-cirinya di bab 2. Tapi jangan kamu ambil tulis satu, dua, tiga. Tidak, kamu koma-komain aja. Yang pertama adalah itu. Umpamanya di bab 2 ada ciri-ciri nggak kesadaran moral itu? Aspek-aspek ya. Ya, aspek-aspek Pak. Coba kamu buka halaman 11. Dapat? Halaman 11 dapat? Iya, sudah Pak. Halaman 11. Ah, jadi halaman 11 itu Pujiati itu kamu ambil salah satunya di A itu apa yang menurut data, menurut kondisi di SMA 2 itu ada umpamanya tidak menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Katakan ada di sana. Atau mungkin kurangnya hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk mungkin di sana atau di sana tidak memberi apa suka membeda-bedakan agama. Itu yang saya bicara ini adalah data yang di teori yang di bab 2. Jadi salah satunya aja dari ketaatan siswa terhadap norma keagamaan itu masuk ke latar belakang. Jadi sambungan ke latar belakang tadi yang di halaman 3. Paham maksud saya? Paham? Ya, paham Pak. Demikian juga B-nya ketaatan terhadap norma hukum, ke C-nya. Memang yang kamu angkat untuk menjadi alat ukur kamu nanti di instrumen kamu, apakah kau pakai aspek-aspek ini atau yang lain? Pakai yang ini Pak. Aspek-aspek ini kan? Ya Pak. Nah, itu makanya itu harus kamu angkat ke latar belakang, tapi jangan kamu sampaikan bahwa ini dari Pujianti. Tidak, kamu olah dari hasil sumber referensi ini, yang dari aspek ini, ditambahkan, bukan ditambahkan, dikombinasikan, diintegrasikan dengan data faktual di lapangan, bahwa yang terjadi di sana kalau masalah norma keagamaan ini, kalau masalah norma hukum yang ini, kalau masalah norma kesopanan yang ini, di SMA 2 itu ya, ini yang kamu. Kemudian Ya masalah Pak. norma kesusilaan itu yang itu. Kalau tidak ada itu di data kamu di faktual di lapangan itu sulit kamu nanti meneliti. Karena proposal itu adalah bentuk pengajuan kepada para penguji untuk menilai layak untuk dilanjutkan ke penelitian atau tidak sebenarnya.
Kalau tidak layak karena memang data kamu tidak valid, tidak kuat, dan benar-benar tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan, itu akan sulit, Nur Rahwan. Makanya kamu mau turun penelitian, tidak ada orangnya, mana orang yang masalah agama nggak ada, masalah hukum tidak ada, yang masalah kesopanan tidak ada, masalah kesusilaan tidak ada. Itu akan kesulitan nanti kamu di sana. Jadi harus jelas-jelas ada, ya. Nah, setelah itu masukkan di paragraf yang tadi di halaman 3 itu, kamu gabungkan saja satu paragraf dengan tadi kesimpulan, baru Ya, sama dengan para teoritisnya, para pakarnya, kemudian sambung bahwa adapun aspek-aspek yang melandasi kurangnya kesadaran moral, katakan gitu, kurangnya kesadaran moral di SMA, kesadaran moral siswa di SMA Negeri 2 Bau-Bau itu antara lain ketaatan terhadap norma hukum yang dibuktikan dengan apa mungkin katakan. Kedua, ketaatan terhadap siswa terhadap norma keagamaan katakan apa gitu. Selanjutnya dan selanjutnya itu satu paragraf saja di di bab 3 apa di bab satu ya bab satu ya halaman halaman apa tadi? Halaman 3 ya. halaman 3. Nah, itu. Kemudian oh, apa lagi? Masukkan dengan faktor salah satu faktor penyebabnya. Ah, Di halaman 3 ini masih tidak. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan kesadaran moral itu masih di halaman 3 di latar belakang. Itu baris baru berikutnya. Salah satu faktor penyebab yang menurunnya kesadaran moral, ya. Kamu angkat salah satunya di bab 2 itu yang mana yang betul-betul sesuai dengan yang di bab 2 tadi yang di halaman 11 itu akan ada faktor yang mempengaruhi kesadaran moral ya di bab 2. Ya, Pak. Nah, itu kamu cari mana salah satunya di antara dua itu, kan ada dua cuma perhatian dan pendidikan agama, B pengaruh lingkungan. Nah, kamu kaji salah satunya, mana yang paling dominan yang bisa mempengaruhi. Nah, itu kamu ambil kombinasi yang bisa kamu angkat itu untuk diselesaikan secara kebekaan dengan konseling kelompok. Jangan sampai kamu angkat sebuah antara dua faktor ini yang tidak bisa diselesaikan oleh kebekaan atau yang diselesaikan oleh agama, oleh guru agama. Jadi kalau kamu lihat di mana di bab 2 itu kan yang pertama adalah pendidikan agama. Berarti ini masalah agama yang diselesaikan oleh guru. Kira-kira guru apa kalau andainya diselesaikan oleh agama? Guru agama, Pak. Berarti kan BK tidak ada di situ kan? Ya. Nah, kalau kedua pengaruh lingkungan, nah kamu bisa masuk di situ. Ya, masuklah di situ pengaruh lingkungan itu dan cari dia masalahnya apa dengan lingkungan. Katakan karena pengaruh teman, pengaruh pergaulan sebaya sehingga dengan adanya kata-kata kasar, kata-kata di di Bandung itu yang paling saya tidak suka ini itu ngomongan-ngomongan anjir. Itu anjir kan plesetan dari anjing itu. Kan itu kan tidak baik kata-kata itu. Ya, kan? Itu kotor mulutnya kita kalau kita mengungkapkan kata-kata itu. Jadi coba cari. Kayaknya nomor 2 itu yang cocok, yang B itu ya pengaruh lingkungan itu yang kamu ambil dari kondisi lapangan. Ya, Pak. Itu dia. Kemudian itu sudah dua paragraf itu tambahan di bab 3 itu, di latar belakang itu. Bab 1. Ya. Kemudian konseling kelompok di latar belakang kamu itu masih sempit sekali kamu menguraikannya. Mana dia? Kan apa kamu pakai? Bimbingan kelompok ya? Pakai bimbingan kelompok, Pak. Nah, bimbingan kelompok itu teorinya siapa? Ya, coba kamu cari bimbingan kelompok teorinya Samsu Yusuf. Teorinya Samsu Yusuf. Kan gampang sekali itu cari di Google Scholar itu. Samsu Yusuf, teori bimbingan kelompok Samsu Yusuf. Tambahkan dengan POPBK dari POPBK, bimbingan kelompok juga dari POPBK.
karena ini yang lagi terpakai di seluruh Indonesia dan itu lagi hangat-hangatnya. Nah, itu bimbingan kelompok itu sedikitnya kamu jelaskan dengan tahapannya ya. Ada tahapannya Ya, nggak? Pak. Di latar belakang, Pak. Ya, dengan tahapan sebagai berikut. Jadi setelah kamu menjelaskan bimbingan kelompok dari Samsu Yusuf dan POPBK itu yang kamu gabung, jadi di belakangnya itu Samsu Yusuf koma 2000 berapa, kemudian POPBK Panduan Operasional Pelaksanaan BK yang ada buku yang biasa kita gunakan itu, ya, POPBK. Kemudian adapun langkah-langkah pelaksanaan bimbingan klasikal yang akan dilaksanakan, yang biasa dilaksanakan adalah itu kan ada tiga, ada empat ya, pembukaan, apalagi tiga ya, pembukaan, kegiatan inti dan penutup, cuma tiga itu. Nanti kamu lihat di POPBK itu adalah langkah-langkahnya. Dan masalahnya, itu tambahkan dengan masalah yang akan diolah dalam penelitian ini adalah tentang kesadaran, rendahnya kesadaran moral. Oke, itu dia. Jadi kamu sudah bisa dapat ya anunya ya, core-nya, nilainya bahwa ini penelitian kamu bisa dilaksanakan kecuali data-data yang tadi itu jelas ya. Yang pertama data dari masalah itu, kedua teori tentang kesadaran hukum kamu itu kamu harus konversi dari beberapa dan kamu masukkan nanti nama-namanya. Jangan copy paste. Jadi kita konversi itu menyimpulkan dari pemahaman kita yang kita baca dari beberapa teori, baru kita masukkan namanya mereka. Jadi kita tidak copy paste. Kemudian ini kan ada tahapan pembentukan, peralihan, kemudian kegiatan inti, kemudian pengakhiran. Itu kamu ambil dari mana ini di bab 2 ini? Prayitno ya. Prayitno, kalau bisa pakai saja POPBK, jangan pakai Prayitno. Jadi halaman 16 itu, 16 itu tahapan bimbingan kelompok itu, itu pakai saja POPBK. Baik, kenapa pakai teknik self-talk, Awan? Saya pakai teknik self-talk, Pak, karena sesuai juga dengan variabel penelitian saya itu kesadaran moral yang berkaitan dengan kognitif atau pola pikir siswa, Pak. Jadi nanti langkah-langkahnya seperti apa nanti? Rencana pengelaksanaannya seperti apa menurut kamu? Kalau untuk langkah-langkahnya, Pak, di dalam bimbingan kelompok itu, Pak, teknik self-talk-nya dimasukkan pada saat nanti di tahapan kegiatan inti. Kegiatan inti. Nanti berapa Ya, langkah yang apakah setiap kan berapa kali pelayanan ini? Berapa kali pelaksanaan bimbingan kah ini menurut kamu? Baru kamu anggap bahwa ini sudah tuntas dan bisa dikategorikan, sudah bisa diukur. Kan ada pretest dan post-test kan? ya, Pak. Nah, pretest itu kan tes awal sebelum mereka diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik self-talk gitu. Kemudian post-test juga itu adalah evaluasi akhir setelah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan selektor. Nah, berapa kali perlakuannya atau treatmentnya nanti? Rencana kamu berapa kali? Rencana 4 kali, Pak. 4 kali itu apa saja yang akan menjadi pokok poin pembahasannya? Sesuai dengan itu, dengan Required aspek-aspek dengan itu. aspek Nah, self-tolve-nya masuk setiap setiap kali apa pembahasan atau mungkin cuma di beberapa setiap poin. setiap pembahasan, Pak, masuknya. Nanti caranya seperti apa? Mungkin gambarannya seperti apa yang kamu ingin berikan kepada siswa itu? Apakah dia kan self talk itu kan berbicara dengan diri sendiri kan? Ya, Pak. Nah, bagaimana kira-kira di dalam kegiatan inti itu? Di tahap pertama mungkin, Pak, untuk tahapan pertama membangun dulu suasana yang Hmm. nyaman dengan siswa, Itu tahap terus pembentukan. Pembentukan apa kegiatan inti itu? ya, Pak, Di tahap pembentukan itu apa di kegiatan inti? di tahap kegiatan, Pak, tahap inti. Oh, tahap inti. Ya, pas di tahap inti
Di situ langsung memperkenalkan apa itu teknik soft start terkait dengan eh, tahapan-tahapannya juga, Pak. Tahapannya apa saja yang kamu gunakan di Yang teknik? pertama, tahap pertama membangun suasana nyaman dan aman. Terus tahap kedua memperkenalkan teknik self talk. Apa itu teknik self talk? Bagaimana cara kerjanya? Terus yang ketiga, tahap ketiga itu mengidentifikasi self talk negatif siswa. Tahap keempat membantu siswa untuk menantang self talk negatif. Tahap kelima mengembangkan pola pikir siswa lebih positif. Dan yang tahap keenam menerapkan melatih siswa untuk menerapkan self talk positif dalam kehidupan sehari-hari. Itu kamu ambil dari mana? Di mana kamu tulis itu? Self Ya talk, Pak, self talknya itu di mana materinya? Materinya itu bahannya di mana? di tahap kegiatan Pak. Dan maksudnya di bab 2-nya ada nggak materi tentang itu? Di bab 2. Kalau untuk tahapannya masuk di tahapan kegiatan inti bimbingan kelompok Pak. Nggak bisa, harus tetap kamu pisahkan. Pisahkan dia dalam satu teori khusus teknik self talk. Pernahkah kamu buat dia terpisah? Ya Pak? Pernahkah kamu buat dia terpisah? Eh, tidak Pak, digabung soalnya pada Maksud saat saya, pernah kamu buat dia terpisah dengan bimbingan kelompok? Namun karena kamu bimbingan, dia bilang dia kamu satukan saja. tidak Pak. Oh, harus dipisahkan. Jadi bab 2 itu pertama landasan teori, apa, kemudian kajian teori kesadaran moral, kemudian B kajian bimbingan kelompok, C kajian teknik self talk dalam bimbingan kelompok. Baru penelitian yang relevan kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Kau pisahkan dulu dan kamu masukkan dulu apa itu pengertiannya, kemudian bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya. Ya, kalau bisa, bila perlu, kalau self talk itu ada beberapa orang yang melakukannya, umpamanya yang menteorikannya atau yang membahas, masukkan aja beberapa teori itu. Nanti teori-teori itulah kamu tinggal pilih yang kamu gunakan dari pelaksanaan self talk yang tepat. Itu menurut kamu apa? Karena Ya yang Pak. menyelesaikan masalah kesadaran moral itu bukan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu cuma strategi sementara. Cuma bungkusannya saja bimbingan kelompok, tetapi di dalamnya itu lebih kepada teknik yang akan mampu menyelesaikannya. Jadi kalau tekniknya tidak tajam, Nurawan, itu tidak bisa menyelesaikan, bisa mengurangi atau bisa meningkatkan kesadaran moral itu. Jadi harus lebih tajam di self talknya itu dibandingkan bimbingan kelompok. Kalau bimbingan kelompok itu mah cuma bungkus, tahu bungkus ya? Bungkus. Kalau kan kita membungkus sesuatu ya bungkusan cuma luar saja, tapi yang kita cari kan isinya, apa sebenarnya yang dilakukan di dalam. Nah, itu teknik itu. Jadi jelaskan ya, Ya buat Pak. teori baru C itu jadi sebelum penelitian yang relevan itu C adalah teknik konsep dasar teknik self talk atau kajian teori self talk kalau bisa begitu. Oke, baik. Oke, saya kira itu yang menjadi masukan saya. Silakan Anda perbaiki semua dengan apa yang saya sampaikan ini. Kemudian sekalian saya mau lihat perbaikannya itu nanti kan ada yang mau ditandatangani itu nanti. Ya, Ya Pak. sekaligus dengan apa namanya? Kamu sudah uji coba anunya eh Skala Pak. apa namanya kisi-kisinya, apa namanya instrumennya? Sudah Pak, sudah. Sudah uji coba? Sudah Pak. Oh, begitu.
ada berapa yang valid dan tidak valid nanti kamu jelaskan Ada saja. 51, Pak. Oh ya, oke. Nanti habis itu materinya, materi bimbingannya, materi Oh, bimbingan. belum. Nah, itu harus dengan RPL-nya ya sekalian. Ya, Pak. Oke, saya kira itu. Saya tunggu di berikutnya di kamu kan harus kirimkan itu ya lembar pengesahan itu. Tapi kamu sampaikan dulu ke saya Pak ini yang saya perbaiki menurut ujian kita kemarin. Ya, Pak. Oke, saya kira itu. La Aswan Ilyas itu ada di situ ya? Aswad Ilyas, Pak. Iya, nggak ada ya. Oke, baik. Nanti saya coba hubungi dia. Ya, Oke, Pak. sekian dan terima kasih atas waktunya. Selamat memperbaiki dan selamat berpenelitian secepatnya. Jangan lama-lama. Ya, Ya, setelah Pak. ujian selesai dan perbaikan selesai, langsung ke lapangan cari waktu dan kesempatan yang baik untuk bisa melakukan penelitian. Nanti saya kirimkan ini video Zoom-nya kita supaya kamu bisa putar ulang dan kamu bisa perbaiki sesuai dengan apa yang kita ujiankan hari ini. Ya, ya Demikian, baik, terima Pak. kasih. Billahi bisabil haq. Waqtabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.